Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ahmad Syarif. Kali ini saya akan membahas materi tentang distribusi probabilitas diskrit, yaitu mengenai distribusi binomial. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan pada video kali ini. Pengertian. Distribusi peluang diskrit atau distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Jenis-jenis distribusi probabilitas diskrit antara lain uniform, binomial, multinomial, geometrik, hypergeometrik, dan Poisson. Pada pembahasan ini akan dijelaskan khusus untuk distribusi binomial. Distribusi peluang binomial adalah suatu percobaan di mana pada setiap hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal dalam N kali pengulangan yang bebas. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Walpole pada tahun 1993. Sesuai dengan namanya, binomial memiliki arti dua hasil. Syarat-syarat distribusi peluang binomial. Pertama, terdapat N kali percobaan atau total beberapa kali percobaan. 2. Setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, seperti ya atau tidak, sukses atau gagal. Sukses berhasil atau gagal. Nomor 3, syarat nomor 3, peluang suatu percobaan harus sama, tidak berubah untuk setiap percobaannya. Syarat nomor 4, percobaannya bersifat independen, yang berarti peristiwa dari suatu percobaan atau tiap-tiap percobaan tidak mempengaruhi peristiwa percobaan lainnya. Apakah kalian masih bingung? Mari kita lihat pada gambar di bawah ini penerapan pada pelemparan koin. Contoh penerapannya yaitu pada percobaan melempar koin sebanyak 10 kali, berarti ada N percobaan sebanyak 10. N sama dengan 10. Artinya, syarat pertama cocok. Kemudian, ada dua kemungkinan muncul pada koin tersebut, yaitu angka ataupun gambar. Berarti, syarat kedua cocok. Memiliki dua kemungkinan. Lanjut. Peluang percobaan untuk memunculkan angka atau gambar sama, yaitu 50/50 atau setengah. Artinya, syarat ketiga cocok. Yaitu kemungkinan yang satu dengan yang dua itu harus sama. Peluang 50-50. Terakhir, percobaan melempar koin tidak mempengaruhi satu sama lain. Kalau angka yang keluar, berarti peluang kemunculannya tetap setengah. Jadi tidak mempengaruhi peluang munculnya gambar. Atau independen, sesuai dengan syarat nomor 4 tadi. Angka, gambar, koin 1 bisa angka dan koin 2 bisa angka. Pada ilustrasi di samping ini menunjukkan hasil pada kolom kedua. Koin 1 menunjukkan angka, koin 2 menunjukkan gambar A dan G. Lanjut. Untuk persamaan hitung peluang dapat dilihat sebagai berikut. Misalkan X adalah variabel random diskrit,
Maka peluang dari X adalah, rumusnya seperti ini. Px peluang dari X sama dengan jumlah percobaan tanda seru kemudian dibagi jumlah percobaan dikurangi X di sini adalah variabel nilai variabel random yang dinyatakan, kemudian dikali X itu, kemudian dikali P P peluang X sama dengan tadi, kemudian dikali P pangkat X, kemudian dikali Q N kurangi X. N adalah jumlah percobaan, P adalah peluang sukses, Q adalah peluang gagal. Peluang gagal bisa dicari dengan cara 1 min P atau 1 dikurangi peluang sukses. Sedangkan X di sini yaitu menjelaskan tentang peluang dari nilai variabel random yang dinyatakan. Untuk lebih jelasnya penerapan perhitungan distribusi binomial, kita akan mengerjakan 3 soal. Contoh 1. Ahmad mempunyai satu buah koin yang terdiri atas dua sisi, depan dan belakang, angka dan gambar. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali. Pada undian pertama, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang juga. Demikian seterusnya. Setiap kali mengundi, kemungkinan hasilnya sama, hanya dua, yaitu sisi depan atau sisi belakang. Yang ditanyakan, dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Nah, ini adalah jawaban. Akan coba saya jelaskan tadi. Diketahui jumlah percobaannya yaitu 10 kali pengulangan. Kita menulis angka 10. Kita open di saja ya. Open with Paint. Mana ini? Oke. Jumlah percobaan 10. Peluang sukses munculnya sisi depan tiap percobaan. Kita tandai dengan P tadi seperti pada rumus sama dengan 0,5. Peluang gagal tidak munculnya sisi depan tiap percobaan. Bisa gambar, bisa angka, baliknya. Yang ditanyakan adalah cuma sisi depan. Kita simbolkan dengan huruf Q. Kita mencari nilai Q yaitu dari 1 dikurangi P, 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Yang ditanyakan, dari 10 kali percobaan, berapa muncul sisi depan 2 kali? Atau P dalam kurung X sama dengan 2. Yang menyatakan kejadian sukses jika sisi depan muncul tiap percobaan. Jawab. Pointer merah aja. P peluang X variabel randomnya yaitu 2. Kita masukkan N tadi 10 kali N 10 faktoral per N dikurangi X dikali X faktoral. 10 kurangi 2 faktoral dikali 2 faktorial.
dikali P pangkat X. P tadi kita ketahui 0,5 pangkat X-nya 2. Kemudian kali Q pangkat N min X. N min X. N-nya tadi 10, kemudian X-nya adalah 2. Kemudian sini yaitu untuk menghitung faktoral secara cepat, saya menjabarkan terlebih dahulu sampai angkanya terdefinisi di bawahnya. Ya, 10 kali 9 kali 8 faktoral. Kenapa sampai 8 saja? Karena pembaginya itu ada 8 faktoral juga. Per 8 faktoral kali 2 faktorial. Kemudian kita coret saja nanti ini 8 faktorial karena sama, biar lebih gampang dalam menghitungnya. Dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 8. 8 didapat dari 10 kurangi 2 tadi, yaitu ini adalah Q pangkat N min X. Oke, kita jabarkan hasilnya 10 dikali 9 per 2 kali 1 dikali 0,25 kali pangkat dari 0,5 pangkat 8 yaitu 0,00391. 10 kali 9 90 per 2 kali 0,000976. Hasilnya yaitu 0,0439. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Andi mengerjakan 10 soal. Pilihan benar dan salah. Peluang Andri menjawab dengan benar sebanyak 6 soal adalah, baik, akan kita jabarkan di sini sebentar. Soal nomor 2. Diketahui, misal kejadian A adalah kejadian Andri menjawab soal dengan benar. Nah, maka peluang A, yaitu kita notasikan dengan alfa terlebih dahulu. Alfa sama dengan setengah. Kenapa setengah? Seperti tadi dikatakan bahwa syarat distribusi binomial harus memiliki nilai yang tetap sama, yaitu 50-50 ataupun setengah-setengah dari dua kemungkinan tersebut. Peluang 6 X sama dengan 6 dari 10 soal dijawab benar oleh Andri sebesar, ini adalah yang ditanyakan. Kenapa X sama dengan 6? Karena ini adalah variabelnya. Ya, kita masukin ke persamaannya. P sama dengan X besar sama dengan peluang X sama dengan X kecil sama dengan dalam kurung N bawah N dikali alfa atau P, kita bisa menyebutnya ini sebagai P kecil, peluang benarnya alfa pangkat X dikali 1 dikurangi alfa pangkat N per X. Peluang X sama dengan 6 tadi, menjawab 6 soal, ini adalah variabel, sama dengan 10 dalam kurung 10 6 dikali setengah pangkat 6 dikali 1 kurangi setengah pangkat 10 kurangi 6. Ini didapat dari N per X.
N di sini adalah 10 dan X adalah 6. Karena total 10 soal dan hanya disuruh menjawab 6 soal saja. Kita langsung masukkan simbol ini, simbol dalam kurung 10 kemudian 6 seperti ini. Itu diterjemahkan menjadi faktorial. Sama saja teman-teman. 10 faktorial per 6 faktorial kali 4. Ini didapat dari X faktorial dikali dalam kurung N per X faktorial. X-nya tadi 6 faktorial dikali N-nya 10, X-nya 6. Berarti 6 faktorial dikali 10 kurangi 6, 4 faktorial. Gitu teman-teman, kalau ada yang menanyakan. Sebenarnya bentuknya sama. Kita lanjut. Dikali 1 per 2 pangkat 6 yaitu 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6 dikali 1 per 2 pangkat 4. Ini tadi berarti 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Nah, seperti tadi nomor 1 kita cari sampai, jabarkan sampai pembaginya itu sama 6 faktorial. Kita 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4. Kita jabarkan 4 faktorialnya yaitu 4 kali 3 kali 2 dikali setengah pangkat 6 yaitu 1 per 64. Setengah pangkat 4 yaitu 1 per 16. Kita masukkan. Kita coret terlebih dahulu. 4 kali 2, 8. 8 hilang. 6 faktorial sama. Kita hilangkan. Kemudian 3, 9 bagi 3 sama dengan 3 teman-teman. Kita masukin saja. Jabarkan 10 kali 3 kali 7 kali 1 per 64 kali 1 per 16. Hasilnya itu 2110 per 1024 atau sama dengan 0,2051. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Mohon maaf, ini belum diganti. Oke, nomor 3. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, wah pas banget ini. Oke. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini dia. Oke, kita open with di pen. This one. Oke. Diketahui, misal kita anotasikan saja S sebagai kiper berhasil menahan bola, sukses. Kemudian G, kiper gagal menahan bola. Yang ditanyakan adalah peluang kiper berhasil menahan bola. Jadi kita menentukan dari variabel peluang tersebut, yaitu peluang S atau P dalam kurung S. Sama dengan kita notasikan dengan alfa bisa, dengan P kecil bisa, peluang sukses. Ini sebenarnya bisa. Ini kecil,
ini Q atau yang gagal. Yang ditanyakan adalah peluang S sukses. Jadi kita dengan nilai 3/5 seperti diketahui pada soal. Yang ditanyakan teman-teman, peluang kiper mampu menahan 3 kali tendangan, X-nya kita dikasih nilai 3 dari 5 kali tendangan adalah, oke, kita masukkan X senilai 3, kemudian N adalah total percobaan 5 kali tendangan, berarti 5. Ya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke, teman-teman. Maaf sebentar. P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan dalam kurung N X dikali alfa pangkat X atau P kecil pangkat X ini sama teman-teman dikali 1 kurangi min alfa atau atau P. Sebentar teman-teman, ini sama dengan Q atau 1 dikurangi P seperti yang di rumus awal tadi. 1 min alfa pangkat N kurangi X. Kita masukkan nilainya. X tadi 3. Ini berhasil. Sama dengan dalam kurung 5, 3 dikali 3/5 pangkat 3. Nah, kemudian dikali 2/5 pangkat 5 min 3. Kenapa 2/5? Karena hasil dari 1 dikurangi ini, alfa yang pertama. Kita lanjut. Seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah dalam kurung 53 itu sama juga dengan bentuk faktorial. Jadi dalam kurung 5/3 ada sama dengan N faktorial per X dikali X faktorial dikali dalam kurung N per X lagi teman-teman, seperti yang dijelaskan pada tadi penjelasan materi faktorial. Kita masukin saja udah, N sama dengan 5 faktorial per X nya 3 dikali N per X 5 kurang 2 faktorial kali hasil ini 3/5 pangkat 3 adalah 27 per 125. 2/5 pangkat 2 sama dengan 4/25. Oke, karena pembaginya adalah ada 3 faktorial, kita jabarkan 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini 2 kali 1 adalah penjabaran dari 2 faktorial. Dikali 27 per 125 dikali 4/25. 3 faktorial kita coret. Oke, 5 kali 4 20 per 2 kali 1 2 kali 27 25 masih sama kali 4/25. Hasilnya 2160 per 6250 sama dengan, kita coret saja ini nolnya kan, 216 625. Jadi peluang kiper untuk berhasil menahan 3 tendangan dari 5 kali percobaan adalah sebesar 216 per 625. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke. Itu adalah contoh tadi 3. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang distribusi binomial pada distribusi probabilitas diskrit, yaitu sebuah nilai variabel kemungkinan yang dapat dihitung. Kesimpulannya yaitu distribusi binomial. Peluang distribusi binomial adalah kita menghitung peluang suatu kejadian yang dilakukan N kali percobaan itu bisa 10 kali, 100 kali, 1000 kali dengan menghasilkan 2 kemungkinan, bisa ya atau tidak, bisa berhasil atau sukses, bisa angka atau gambar termasuk karena mempunyai 2 hasil,
Sebenarnya dadu itu termasuk contoh teman-teman, jika yang ditanyakan itu hanya 2 angka saja. Oke. Terima kasih telah menyimak materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarif dari kelas TI 21 C6 pamit undur diri. Terima kasih.